Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kegiatan proyek dan perencanaan risiko. Di sini kami ada 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Yuni Junior Saparani. Yang kedua ada Anissa Fauziah. Yang ketiga ada Renatina Melani. Yang keempat Muhammad Ramdan. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai proyek persiapan dan piagam proyek. Yang kedua ada Work Breakdown Structure atau WBS. Yang ketiga ada RACI Matrix. Yang keempat ada koordinasi antarmuka melalui manajemen integrasi. Yang kelima ada manajemen risiko proyek. Pembahasan yang pertama yaitu proyek persiapan dan piagam proyek akan disampaikan oleh Saudari Rina Melani. Kepada Rina Melani, waktu dan tempat persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi proyek. Koordinasi proyek adalah pengelolaan tugas sehari-hari dalam departemen. Tujuan mengkoordinasi proyek adalah untuk merampingkan alur kerja tugas. Selanjutnya, seseorang manajer proyek memberitahu karyawan tentang siapa yang bertanggung jawab atas setiap bagian proyek dan tenggang waktunya. Dalam peran ini, mungkin juga diminta untuk mengambil notulen rapat yang mendokumentasikan informasi penting yang dapat digunakan karyawan untuk melaksanakan proyek mereka. Selanjutnya, ada manfaat dan tahapan koordinasi proyek. Manfaat utama koordinasi proyek adalah mengkomunikasikan bidang-bidang penting dan prioritas, kedua memperlancar komunikasi, ketiga meningkatkan produktivitas dan kualitas proyek, keempat tetap sesuai jadwal dan sesuai anggaran, yang kelima ada meminimalkan resiko, dan terakhir meningkatkan umpan balik klien. Tahapan koordinasi ini adalah definisi, kedua inisiasi, ketiga perencanaan, keempat eksekusi, dan terakhir pemantauan dan kontrol. Selanjutnya, proses identifikasi. Proses identifikasi proyek dimulai dengan suatu mandat dan selesai dengan sebuah ringkasan. Hal ini akan terjadi dari manajemen persyaratan, tingkat tinggi, dan pengembangan sosial di mana tim program dan proyek bekerja dengan pemangku kepentingan. Mungkin perlu mengkoordinasikan ini untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan tidak terbebani dengan permintaan sekaligus dari proyek-proyek yang berlapis. Dalam beberapa konteks, secara keseluruhan, hal ini ditangani oleh organisasi klien dan tim manajemen portofolio. Hanya harus mengkaji ringkasan yang dihasilkan secara eksternal atau ekuivalen dan mengintegrasikannya ke dalam portofolio. Selanjutnya ada piagam proyek. Piagam proyek adalah dokumen formal, biasanya pendek yang menggambarkan proyek secara keseluruhan, termasuk apa tujuannya, bagaimana pelaksanaannya, dan siapa pemangku kepentingannya. Ini adalah unsur penting dalam merencanakan proyek karena digunakan sepanjang siklus hidup proyek. Selanjutnya ada piagam proyek, biasanya mendokumentasikan alasan proyek tersebut, kedua ada tujuan dan kendala proyek, yang ketiga ada siapa pemangku kepentingan utamanya, keempat resiko teridentifikasi, kelima manfaat proyek, dan terakhir gambaran umum anggaran. Selanjutnya ada cara membuat piagam proyek. Pertama, pahami tujuan dan sasaran proyek, kemudian identifikasi visi proyek dan tentukan ruang lingkup proyek. Yang kedua, tentukan organisasi proyek, buat daftar semua peran penting untuk proyek, termasuk pelanggan, pemangku kepentingan, dan tim proyek sehari-hari. Yang ketiga, buat rencana implementasi, buat garis besar pencapaian, ketergantungan, dan garis waktu utama untuk seluruh tim dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, buat daftar area masalah potensial, tidak ada yang ingin menjadi donor, tetapi menambahkan potensi resiko dan masalah pada piagam proyek. Membantu semua orang berpikir ke depan jika yang terburuk terjadi. Nah, di sini ada kegunaan utama piagam proyek. Yang pertama ada untuk mengotorisasi proyek menggunakan format yang sebanding, proyek dapat
diberi peringkat dan disahkan oleh pengembalian investasi. Kedua, berfungsi sebagai dokumen penjualan utama untuk proyek pemangku kepentingan. Peringkat memiliki 1-2 halaman ringkasan untuk didistribusikan, disajikan, dan tetap berguna untuk menangkis proyek lain atau operasi yang berjalan pada sumber daya proyek. Yang ketiga ada berfungsi sebagai focal point selama proyek berlangsung. Misalnya adalah garis dasar yang dapat digunakan dalam tim dan rapat kontrol perubahan untuk membantu manajemen lingkup. Selanjutnya ada materi Work Breakdown Structure atau WBS yang akan disampaikan oleh saya sendiri. The WBS atau elemen kunci dari rencana proyek. Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan Project Management Tool. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Pada prinsipnya, Work Breakdown Structure atau WBS adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau subkegiatan. WBS juga disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hierarkis tertentu menjadi item-item pekerjaan yang terperinci. Pada dasarnya, WBS juga adalah suatu daftar yang bersifat top-down, secara hierarki menerangkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Selanjutnya, manfaat Work Breakdown Structure adalah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu proses. Kedua, mengetahui pencapaian apa saja yang diinginkan suatu proyek. Yang ketiga, dapat merencanakan proyek ke depannya. Yang keempat, membagi proyek ke dalam unit yang bisa diidentifikasikan dan manageable. Yang kelima, mengidentifikasi biaya sesuai kontrak, biaya proyeksi, biaya aktual, dan komponen penjadwalan dari keseluruhan proyek. Yang keenam, mengintegrasikan biaya dan jadwal untuk perencanaan dan pengendalian kemajuan pekerjaan. Yang ketujuh, memberikan summary atau ringkasan dari biaya dan jadwal proyek untuk tujuan manajemen reporting. Selanjutnya, ada elemen pokok dalam rencana proyek ini. Yang pertama ada pendahuluan atau intisari proyek. Yang kedua ada deskripsi bagaimana proyek yang akan diorganisir. Yang ketiga yaitu teknik dan proses manajemen yang digunakan dalam proyek. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan, penjadwalan, dan informasi anggaran biaya. Selanjutnya, hal yang perlu diingat ketika membuat sebuah work breakdown structure atau WBS adalah yang pertama, the WBS should support the project MOV. Atau di sini bisa dibilang WBS harus mendukung MOV proyek, di mana WBS harus mencakup tugas atau kegiatan yang diizinkan untuk tujuan proyek yang akan dilaksanakan. Yang kedua, the WBS should be deliverable oriented, di mana fokus dari proyek harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya menyelesaikan sebuah kegiatan spesifik tertentu. Ketiga, the level of detail should support planning and control, atau tingkat detail harus mendukung perencanaan dan pengendalian, di mana WBS sendiri memberikan sebuah jembatan antara ruang lingkup proyek dan rencana proyek, yaitu jadwal dan anggaran. Yang terakhir ada developing the WBS should involve two people who will be doing the work, yang berarti mengembangkan WBS harus melibatkan orang-orang yang akan bekerja, di mana untuk memastikan bahwa WBS telah sesuai dengan tingkat kerincian yang diinginkan adalah dengan memastikan orang-orang yang memiliki pekerjaan tersebut telah terlibat dalam pengerjaan proyek itu. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya work breakdown structure atau WBS. Yang pertama, mengurangi kompleksitas, di mana dengan adanya WBS ini, aktivitas atau task dipecahkan menjadi unit-unit kecil, sehingga dalam penyelesaian aktivitas tersebut, kompleksitasnya dapat dikurangi dan lebih memahami detail aktivitas. Lalu yang kedua ada fasilitas penjadwalan dan pengendalian. Yang ketiga, menjembatani ruang lingkup proyek dengan rencana proyek. Yang keempat, estimasi biaya dan penyusunan anggaran. Yang kelima, pengalokasian biaya untuk melakukan setiap unit atau kegiatan lebih jelas sehingga mengurangi kemungkinan risiko over budget. Materi selanjutnya yaitu rasimetrik yang akan disampaikan oleh Saudara Ramdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, di sini saya akan membahas rasimetrik. Apa itu rasimetrik? Matrik rasi adalah bagan penugasan tanggung jawab yang memetakan setiap tugas, tonggak, atau keputusan penting yang terlibat dalam menyelesaikan proyek dan menetapkan peran mana yang bertanggung jawab untuk setiap item tindakan. Personel mana yang bertanggung jawab dan jika sesuai siapa yang perlu dikonsultasikan atau diberitahukan. Akronomi rasi mewakili 4 peran yang mungkin dimainkan pemangku kepentingan dalam proyek apapun. Peran dan tanggung jawab materi rasi. Model rasi menghadirkan struktur dan kejelasan untuk menggambarkan peran yang dimainkan pemangku kepentingan dalam sebuah proyek. Matriks rasi mengklarifikasi tanggung jawab dan memastikan bahwa segala sesuatu yang perlu dilakukan proyek ditugaskan oleh seorang untuk melakukannya. Selanjutnya. Di sini ada 4 peran yang mungkin dimainkan oleh pemangku kepentingan dalam proyek apapun, meliputi ada responsible atau bertanggung jawab, orang atau pemangku kepentingan yang melakukan pekerjaan. Mereka harus menyelesaikan tugas atau tujuan atau membuat keputusan. Beberapa orang dapat bertanggung jawab bersama. Kedua ada accountable, orang atau pemangku kepentingan yang merupakan pemilik pekerjaan. Dia harus mendatangi atau menyetujui ketika tugas, tujuan, atau keputusan selesai. Orang ini harus memastikan bahwa tanggung jawab diberikan dalam matriks untuk semua aktivitas terkait. Sukses masyarakat bahwa hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, yang berarti tanggung jawab berhenti di situ. Ketiga ada konsul. Orang atau pemangku kepentingan yang perlu memberi masukan sebelum pekerjaan selesai dan mendatangi orang-orang ini dalam lingkaran dan peserta aktif. Keempat ada informasi. Orang atau pemangku kepentingan yang perlu disimpan dalam gambar. Mereka membutuhkan pembauran tentang kemajuan atau keputusan, tetapi mereka tidak perlu dikonsultasikan secara formal. Mereka juga tidak berkontribusi langsung pada tugas atau keputusan. Selanjutnya. Ada cara membuat matriks rasi. Proses sederhana untuk membuat matriks rasi mencakup 6 langkah berikut. 1. Identifikasi semua tugas yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dibuat dalam daftar sisi kiri, bagan, dan urutan penyelesaian. Untuk proyek TI, hal ini penting, paling efektif ditangani dengan memasukkan langkah-langkah dan hasil kerja PLC. Ini diilustrasikan dalam contoh mod detail di bawah setelah versi yang sederhana tepat di bawah. Kedua, ada identifikasi semua pemangku kepentingan proyek dan daftarkan mereka di sepanjang bagian atas bagan. Yang ketiga, ada lengkapi sel-sel model yang mengidentifikasi siapa yang memiliki tanggung jawab, akuntabilitas, dan siapa
yang akan dikonsultasikan dan diinformasikan untuk setiap tugas. Yang ketiga, pastikan setiap tugas memiliki setidaknya satu pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk itu. Yang keempat, tidak ada tugas yang harus memiliki lebih dari satu pemangku kepentingan yang bertanggung jawab. Selesaikan setiap konflik yang ada lebih dari satu untuk tugas tertentu. Yang kelima, bagian diskusikan dan setujui moderasi dengan para pemangku kepentingan Anda di awal proyek. Ini termasuk penyelesaian konflik atau ambiguitas. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi moderasi yang disederhanakan tersebut. Matrikrasi adalah manajemen proyek ini adalah analisis di atas yang siap diaktifkan dengan penggunaan matrikrasi yang memberikan manfaat nyata dari model. Ini adalah integrasi model dengan PLC tertentu yang memastikan bahwa proyek struktur untuk sukses. Tanpa salah satu komponen masalah dengan struktur proses manajemen proyek mungkin tetap tersembunyi sampai atau bahkan sementara, menyebabkan proyek macet, mengeluarkan waktu dan upaya untuk membuat PLC atau rasi yang disesuaikan untuk setiap proyek penting adalah peluang untuk merancang proses proyek Anda untuk keberhasilan proyek. Selanjutnya, apa itu Agile Project Management? Agile Project Management adalah metodologi manajemen proyek yang mempunyai adaptabilitas tinggi terhadap perubahan yang terjadi setiap elemen-elemennya. Metode ini memecah sebuah proyek besar menjadi beberapa bagian kecil yang akan di-deliver secara incremental kepada publisher atau customer atau end user. Delivery atau selalu dilakukan tiap 1-4 minggu sampai proyek tersebut selesai. Proses ini disebut ilustrasi iteration atau sprint. Cara ini dapat memberikan kepuasan kepada customer karena developer selalu memberikan delivery tepat waktu secara kontinu. Selanjutnya, pada setiap iterasi developer akan memberikan delivery kepada customer bagian software atau game yang telah dibagi sebelumnya. Namun developer harus memastikan bagian tersebut dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, review dan testing harus selalu dilakukan secara kontinu untuk menjamin kualitas produk. Pada tahap ini, customer selalu memberikan feedback berupa informasi maupun arahan yang menjadi petunjuk penting bagi developer dalam mengerjakan proyek. Feedback juga bisa berupa perubahan terhadap beberapa elemen fitur dalam game. Developer juga harus mampu beradaptasi dengan hal tersebut, bahkan bila perlu melakukan perencanaan ulang jika rencana awal sudah tidak relevan. Proses ini akan terus dilakukan hingga proyek sampai pada tahap produk siap di-play. Selanjutnya, ada beberapa hal yang membagi Agile Project Management dengan yang lainnya. Di antaranya, Agile menekankan bahwa anggota tim harus bersatu menjadi sebuah tim yang solid dan maupun menjalin kerjasama yang kompak. Tim tersebut terdiri dari developer, quality assurance, dan project management dan customer. Komunikasi secara frekuentif adalah salah satu kunci yang bisa membuat teamwork menjadi solid. Oleh karena itu, Agile selalu melakukan rapat harian yang membahas progres atau strategi proyek saat ini serta mencari solusi jika ada permasalahan. Melakukan delivery dalam waktu singkat itu 1-4 minggu. Proses ini disebut sprint atau interaction. Teknik komunikasi terbuka yang memungkinkan tiap anggota tim termasuk customer untuk memberikan masukan berupa feedback dan pandangan
terhadap proyek tersebut. Masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pengerjaan proyek dengan testi yang tinggi dengan proses development-nya, maka dikatakan bergabung dalam sebuah tim agil seperti bekerja dalam sebuah mini startup. Proyek selalu dinamis dengan iklim kerja cepat dan mendukung tiap anggota tim harus berkembang. Anggota tim ini adalah individu-individu dengan semangat tinggi, passionate, dan selalu termotivasi. Setiap anggota tim harus mempunyai rasa kepemilikan terhadap proyek sehingga mereka akan selalu berusaha maksimal untuk menghasilkan proyek dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada koordinasi antarmuka melalui manajemen integrasi yang akan dijelaskan oleh Anissa. Samarina. Baik, di Rina. sini saya akan menjelaskan tentang koordinasi antarmuka melalui manajemen integrasi. Pengertian integrasi dan koordinasi dalam manajemen proyek. Yang dimaksud dengan integrasi dan koordinasi proyek adalah proses yang bertujuan agar komponen-komponen kegiatan proyek, subsistem, bagian kegiatan personil, dan lain-lain dapat berfungsi sebagai kesatuan yang utuh dan terpandu untuk mencapai tujuan sistem proyek secara efektif dan efisien. Hasil penelitian dari Potter Mosir menunjukkan bahwa fungsi integrasi dan koordinasi diperlukan bila dijumpai dengan keadaan sebagai berikut. Yang pertama ada sasaran dan tujuan organisasi memerlukan kelompok-kelompok yang berbeda untuk bekerja sama secara erat. Yang kedua ada bekerja dalam lingkungan dan berubah dengan cepat. Yang ketiga, pekerjaan bersifat interrelated dan interconnected. Yang keempat ada teknologi dan metode yang digunakan bermacam-macam, dan yang terakhir struktur organisasi kompleks dan sering mengalami perubahan. Selanjutnya, proses integrasi. Yang pertama di sini menciptakan suasana yang mendukung proses integrasi. Kedua, menjalin proses perencanaan implementasi, perencanaan pengendalian secara ketat dalam berbagai aspek kegiatan dan peserta. Yang ketiga adalah mengelola konflik secara tepat, dan yang terakhir memelihara komunikasi yang aktif dan stakeholder. Selanjutnya, di sini ada spesialisasi dan integrasi. Perlunya fungsi integrasi dikemukakan oleh Lawrence dan Lord bahwa dengan majunya perkembangan ilmu dan teknologi dan semakin kompleksnya sistem yang dikelola, diperlukan spesialisasi yang semakin mendalam. Dengan sendirinya, timbul keperluan akan koordinasi dan integrasi agar para spesialis tidak terpisah dan terbenam dalam keasikan di bidang masing-masing. Dalam pengelolaan proyek ini yang efektif dituntut tercapainya keseimbangan antara keperluan spesialis dan integrasi tersebut. Yang pertama ada interface management. Definisi interface management menurut R.D. Archibald tahun 1979, interface management adalah merencanakan dan mengendalikan interaksi antara berbagai unsur kegiatan dan organisasi para peserta atau stakeholder pada waktu area tertentu. Selanjutnya, interface dan stakeholder. Secara umum, yang dimaksud dengan stakeholder proyek adalah individu, kelompok, atau organisasi yang A. ikut aktif serta dalam kegiatan proyek, yang kedua ada dalam jangka pendek atau dalam
jangka panjang akan terkena dampak positif atau negatif dari adanya proyek. Dan terakhir, memiliki kepentingan hasil proyek. Nah, interface manajemen ini sangat penting, artinya terutama dalam rangka mengintegrasikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh bagian organisasi para peserta. Yang pertama adalah interface dengan pemilik proyek, yang kedua ada interface dengan berbagai bidang dan pemimpin internal perusahaan, dan yang terakhir interface dengan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fauziah mengenai manajemen risiko proyek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko proyek. Pengertian dari manajemen risiko pada proyek meliputi langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, lalu mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Manajemen risiko yang proaktif artinya menjawab bagaimana orang secara aktif berusaha mengurangi risiko, serta perbaiki tingkat profitabilitas keberhasilan pelaksanaan proyek. Resiko merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan akibat dari kejadian tersebut dengan tidak menutupi kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tertentu. Per definisi risiko merupakan suatu kesempatan atau peluang yang secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut. Risk exposure adalah hasil dari risk likelihood dikalikan dengan risk impact, di mana risk likelihood adalah profitabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dikuantifikasir menjadi angka profitabilitas. Risk impact adalah dampak dari peristiwa tersebut, dan yang biasanya diukur dengan satuan moneter, misalnya rupiah. Dengan kepentingan risiko tersebut, risk exposure yang dalam analisis biaya manfaat akan mencerminkan besarnya biaya. Risk exposure inilah yang nantinya akan diperbandingkan dengan risk exposure suatu kegiatan lainnya dan menjadi acuan bagi orang yang memilih pekerjaan mana yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari resiko. Ada resiko operasional, yakni resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi. Antara lain misalnya resiko yang mencakup sistem organisasi, proses kerja, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada resiko finansial, yaitu resiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi seperti kejadian resiko akibat dari fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga, termasuk resiko pemberian kredit, likuiditas, dan kondisi pasar. Yang ketiga ada hazard risk, yaitu resiko yang terkait dengan kecelakaan fisik seperti kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, ancaman fisik, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada resiko strategik, yaitu resiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ekonomi, hukum. Resiko ini juga terkait dengan reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen risiko proyek. Yang pertama, identifikasi, analisis, dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi risiko. Yang kedua adalah mengalokasikan tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibandingkan dengan nilai proyek. Artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dari terhindarnya atau berkurangnya risiko tersebut. Selanjutnya, ada ketidakpastian risiko. Ketidakpastian risiko ini meliputi pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti,
Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan di bawah resiko, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian resiko. Selanjutnya, proses dari manajemen resiko ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan manajemen resiko, yang kedua adalah identifikasi resiko, dan yang ketiga adalah analisis resiko kualitatif, dan yang keempat analisis resiko kuantitatif, dan yang kelima adalah penanganan resiko. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai kegiatan proyek dan perencanaan risiko dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.